Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dosen dan semua audiens yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Primagera, Program Studi Manajemen semester 6, kelas RA6, Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Dalam video ini saya akan membahas terkait tema perencanaan karir yang berisi teori perencanaan karir, konsep dan tahapan perencanaan karir, penerapannya dalam dunia kerja, serta studi kasus pada perencanaan karir, serta diakhiri juga dengan kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait teori perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan tujuan karir di masa depan, serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Proses ini juga meliputi pengenalan potensi diri, penentuan tujuan, peningkatan kompetensi, hingga evaluasi terhadap pengembangan karir. Menurut Gary Dessler tahun 2020, perencanaan karir merupakan proses yang membantu individu memahami tujuan karirnya dan merencanakan perkembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, perencanaan karir tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perusahaan, organisasi berperan menyediakan kesempatan pengembangan agar karyawan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, di sini ada materi yang kedua terkait konsep dasar perencanaan karir. Konsep dasar perencanaan karir adalah menyelaraskan antara kemampuan individu dengan kebutuhan organisasi sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Beberapa konsep penting dalam perencanaan karir meliputi yang pertama ada self-assessment atau penilaian diri. Tahap pertama adalah mengenali diri sendiri seperti minat, bakat, kepribadian, kemampuan, dan nilai yang dimiliki. Dengan memahami potensi diri, seseorang dapat menentukan karir yang paling sesuai. Yang kedua adalah menentukan tujuan karir. Setelah mengenali kemampuan diri, seseorang perlu menciptakan tujuan karirnya yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan yang jelas akan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan karir. Yang ketiga ada menyusun rencana pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana pengembangan seperti mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi, melanjutkan pendidikan, atau meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Yang keempat ada pelaksanaan rencana. Rencana yang telah disusun harus diterapkan secara konsisten melalui peningkatan kinerja, pengalaman kerja, dan pengembangan kompetensi. Yang kelima atau yang terakhir, ada evaluasi karir. Tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah tujuan karir telah tercapai. Jika belum, maka strategi pengembangan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan. Materi yang ketiga ada dari penerapan perencanaan karir dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, perencanaan karir menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sebagai contoh, seorang karyawan yang diterima sebagai staf administrasi pada tahun pertama perusahaan memberikan pelatihan administrasi dan penggunaan aplikasi perkantoran. Setelah menunjukkan kinerja yang baik, karyawan tersebut dipromosikan menjadi supervisor administrasi. Selanjutnya, perusahaan memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sehingga beberapa tahun kemudian karyawan tersebut dapat menduduki jabatan sebagai manajer administrasi.
selanjutnya ada studi kasus dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Sebagai penerapan perencanaan karir, BCA memiliki program pengembangan karyawan yang terstruktur. Karyawan baru akan mengikuti pelatihan sesuai bidang pekerjaannya, kemudian dievaluasi secara berkala. Apabila memiliki kinerja yang baik dan kompetensi yang sesuai, mereka berkesempatan mengikuti pelatihan lanjutan, rotasi jabatan, hingga promosi ke posisi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan karir tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga membantu perusahaan menyiapkan pemimpin masa depan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Studi kasus ini relevan karena Studi kasus ini sangat relevan karena didasarkan pada program pengembangan karir yang memang diterapkan oleh BCA seperti Management Development Program atau MDP, sistem pelatihan, evaluasi, kinerja, dan promosi berbasis kompetensi. Baik, yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu terkait kesimpulan. Perencanaan karir merupakan proses menetapkan tujuan karir dan menyusun langkah-langkah untuk mencapainya melalui pengembangan kompetensi, pengalaman, dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, perencanaan karir menjadi tanggung jawab bersama antara individu dan perusahaan agar tercipta pengembangan karir yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Penerapan perencanaan karir memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Karyawan memperoleh arah karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang, sedangkan perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih kompeten, produktif, dan siap mengisi posisi strategis. Hal ini terlihat pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang menerapkan program pengembangan karir melalui pelatihan evaluasi kinerja dan promosi berbasis kompetensi. Oleh karena itu, perencanaan karir merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan individu maupun organisasi di dunia kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan karir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan karir sumber daya manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Rafiuddin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan audiens semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.